Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berjumpa kembali pada sore hari ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Kiranya kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Puji Tuhan buat kesempatan pada sore ini kita mau berjumpa kembali untuk belajar firman Tuhan pada sore hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami saat ini akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan buka pikiran dan hati kami, Tuhan jamah hidup kami, biar kami dapat mengerti firman-Mu pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada sore hari ini kita membahas firman Tuhan, belajar firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-22. Sekali lagi, Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-22. Dalam teks firman Tuhan ini menceritakan tentang riwayat hidup Nuh. Mungkin Bapak Ibu kita sudah sering mendengarkan siapa itu Nuh dan bagaimana kisahnya yang digambarkan di dalam Alkitab. Jadi Nuh hidup pada zaman itu, zaman yang sangat jahat, zaman yang sangat rusak pada zaman Nuh itu. Dan akhirnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena begitu jahatnya manusia yang hidup pada zaman Nuh, akhirnya Tuhan menyesal dalam menciptakan alam semesta beserta dengan manusia. Karena kejahatan mereka telah sampai di hadapan Allah, kejahatan yang mungkin sudah berlebihan di hadapan Allah. Akhirnya Tuhan memutuskan bahwa Dia akan melenyapkan seisi dunia, bahkan semua manusia yang ada di muka bumi ini. Karena ternyata manusia yang hidup di muka bumi pada zaman Nuh pada waktu itu telah hidup begitu jahat di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan hendak menghukum dunia dengan air bah, tetapi ada seorang pribadi, seorang yang berbeda pada zaman itu, namanya adalah Nuh. Tuhan mau melenyapkan seisi dunia, tetapi Nuh tidak dilenyapkan pada zaman itu, karena Nuh didapati oleh Allah, dia berbeda dari orang-orang pada zaman. Bayangkan Bapak Ibu, seisi dunia itu dilenyapkan oleh air bah, tetapi Nuh tidak. Tuhan menyelamatkan Nuh. Kenapa hal itu bisa terjadi? Jawabannya sederhana, karena Nuh hidup berkenan di hadapan Allah. Pada saat ini kita mau belajar bagaimana sih supaya hidup kita itu berkenan di hadapan Allah. Menjadi orang Kristen tidak menjadi jaminan kita itu berkenan di hadapan Allah. Kita berkenan di hadapan Allah ketika kita melakukan apa yang Nuh lakukan, ketika kita hidup seperti apa yang Nuh pernah lakukan, ya, pada zaman yang begitu jahat pada waktu itu, tapi dia berbeda dan dia mendapat perkenanan di hadapan Allah dan dia diselamatkan. Oleh sebab itu kita akan masuk dalam pembahasan kita. Judul kita pada sore hari ini adalah bagaimana kita berkenan di hadapan Allah. Bagaimana kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Allah. Sebelum kita masuk lebih jauh dari pembahasan kita pada sore ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan lupa mendukung channel kami dengan subscribe, tekan tombol lonceng supaya Bapak Ibu menjadi orang pertama kali menonton, dapat notifikasi ketika video kami terbaru kami upload di YouTube. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu bisa share kepada orang lain di media sosial Bapak Ibu, supaya banyak orang dapat mendengarkan firman Tuhan. Dan jangan lupa Bapak Ibu juga mendukung channel kami dengan cara subscribe. Jadi kiranya Bapak Ibu menjadi pelanggan kami, ya, mendukung channel kami sehingga banyak orang dapat mendengarkan firman. Puji Tuhan, kita kembali lagi ke tema kita pada sore hari ini, yaitu bagaimana kita hidup berkenan di hadapan Allah. Bagaimana sih supaya kita itu berkenan di hadapan Allah?
tercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Tapi hal yang pertama yang Nuh lakukan adalah dia hidup benar di hadapan Allah. Jadi Bapak Ibu, tidak mudah seseorang itu hidup suci, hidup benar di tengah-tengah zaman yang tidak suci, di tengah-tengah zaman yang sangat jahat pada waktu itu. Jadi semua manusia pada waktu itu begitu jahat, tetapi Nuh didapati berbeda dari orang-orang di zaman pada zaman itu. Dikatakan oleh firman Tuhan, Nuh itu hidup benar di hadapan Allah. Dia mempertahankan kekudusannya di hadapan Allah. Dia mempertahankan kepribadian yang benar di hadapan Allah. Meskipun dia hidup di tengah-tengah orang-orang yang begitu jahat, bahkan kejahatan yang melebihi orang-orang yang mungkin hidup sebelumnya, ya. Sampai Allah sendiri yang begitu panjang sabar, yang begitu penuh dengan kasih, merasa sudah kesabaran Allah sudah begitu tidak sabar lagi, ya, karena orang-orang yang pada zaman Nuh itu telah berbuat dosa, sampai Allah akhirnya memutuskan untuk menghukum dunia pada zaman itu. Jadi bagaimana kita hidup benar, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, di lingkungan apapun Bapak Ibu ada, baiklah Bapak Ibu, hidup kita tidak ikut-ikutan dengan orang lain. Hidup kita harus benar dalam hal apa? Benar dalam hal kepribadian yang benar, kepribadian yang hidup berkenan di hadapan Allah. Jangan kita ikut-ikutan dengan orang-orang di sekitar kita, karena mereka memang belum tahu kebenaran. Jika kita telah mengetahui kebenaran, hendaklah hidup kita menjadi garam dan terang dunia dimanapun kita berada. Hendaklah hidup kita benar di hadapan Allah, berbeda dengan orang-orang di sekitar kita. Kalau kita sama dengan dunia ini, kita serupa dengan dunia ini, maka apa bedanya kita dengan orang-orang di sekitar kita? Anak-anak Tuhan, kita harus berbeda. Kita harus jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi kita berbeda dengan hidup benar di hadapan Allah. Oke, yang kedua Bapak Ibu, mengapa Nuh itu berkenan di hadapan Allah? Yang pertama tadi, dia hidup benar di hadapan Allah. Yang kedua, di dalam ayat 9 tadi dikatakan bahwa Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kata bergaul ini Bapak Ibu artinya dia menjaga hubungan yang erat, yang intim dengan Allah. Dia selalu bergaul dengan Allah. Dia selalu menjaga komunikasinya dengan Allah di dalam doa-doanya kepada Tuhan. Orang yang bergaul dengan Allah adalah orang yang berkomunikasi baik dengan Allah, berhubungan baik dengan Allah. Ya, misalnya dia setia, dia selalu sering berdoa kepada Allah, meluangkan waktu untuk berdoa kepada Allah. Dan juga dia selalu mungkin membaca firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan firmankan kepadanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat bukti Nuh bergaul dengan Allah, itu dibuktikan dengan ketika Tuhan berfirman kepada dia bahwa Tuhan akan melenyapkan alam semesta ini, tapi Nuh akan diselamatkan oleh Allah. Makanya Tuhan itu berfirman dan memerintahkan kepada Nuh untuk membuat sebuah batra. Batra yang dibuat dari kayu gofir, ya, yang panjangnya 300 hasta, ya, tingginya 50 hasta dan lebarnya 30 hasta. Jadi Tuhan itu memberitahukan kepada Nuh batra yang dibuat oleh Nuh itu secara detail, secara jelas. Apa yang harus dia lakukan, ya, ketika air bah akan menimpa dunia ini. Tuhan sudah memberitahukan kepada dia terlebih dahulu. Ini membuktikan bahwa ada satu hubungan yang erat antara Allah dengan Nuh, sehingga semua rahasia Allah dapat diceritakan kepada Nuh, sehingga Nuh mengetahui apa yang akan bakal terjadi dengan zaman di mana dia hidup. Karena apa? Dia menjaga hubungan yang erat dengan Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau berkenan di hadapan Allah, kita harus hidup bergaul dengan Allah. Kita harus membaca firman-Nya, kita harus banyak berdoa kepadanya, beribadah kepadanya. Intinya kita harus
sungguh-sungguh mencari Tuhan dan lebih lagi dekat dengan Tuhan, maka kita akan berkenan di hadapan Allah. Oke, yang ketiga Bapak Ibu, mengapa Nuh itu berkenan di hadapan Allah? Yang ketiga di dalam ayat 22 mengatakan begini, bahwa lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Nuh itu yang ketiga adalah Nuh memiliki ketaatan. Kalau kita mau berkenan di hadapan Allah, kita harus hidup taat kepada Allah. Jadi Tuhan itu memerintahkan Nuh untuk membuat batra yang begitu besar, ya. Dan juga memerintahkan Nuh bahwa dia harus mengumpulkan ribuan hewan dan tumbuh-tumbuhan seluruh dunia di dalam batra itu. Bapak Ibu, kalau secara logika ya tidak mungkin itu bisa dilakukan oleh Nuh sendirian, ya. Mengumpulkan ribuan hewan-hewan di seluruh dunia masuk dalam batranya, itu sangat tidak masuk akal. Tapi Nuh belajar untuk taat. Dia membuat batra itu, ya, dan mengumpulkan semua hewan pada waktu itu di batranya. Tidak mudah Bapak Ibu untuk taat, ya. Bayangkan Bapak Ibu, Nuh buat batra berpuluh-puluh tahun. Mungkin banyak orang datang melihat Nuh membuat batra, dan banyak orang mungkin menghina Nuh, mengolok-olok Nuh, berpikir Nuh mungkin orang gila. Untuk apa dia buat batra sebesar itu? Tetapi karena ketaatan Nuh, dia tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Jadi ketaatan itu Bapak Ibu sangat penting dalam hidup kita untuk kita berkenan di hadapan Allah. Abraham itu berkenan di hadapan Allah karena dia taat kepada firman Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau berkenan di hadapan Allah, kita harus taat dan tunduk kepada firman Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Sebelum saya mengakhiri renungan kita pada sore hari ini, ada 3 hal yang perlu kita renungkan pada saat ini. Bapak Ibu, kalau kita mau berkenan di hadapan Allah, agama kita tidak membuat kita berkenan di hadapan Allah. Kekayaan kita tidak bisa membuat kita berkenan di hadapan Allah. Hanya orang-orang yang berkenan di hadapan Allah dan dapat diselamatkan. Bagaimana supaya kita hidup berkenan di hadapan Allah? Yang pertama Bapak Ibu, hiduplah benar di hadapan Allah. Jika engkau selama ini hidup serupa dengan dunia ini, serupa dengan orang-orang di lingkungan, apa bedanya hidupmu dengan mereka? Tuhan mau supaya kita hidup berbeda dengan mereka, menjadi benar di hadapan. Yang kedua, hiduplah bergaul dengan Allah. Kalau selama ini kita mungkin jauh daripada Allah, kita mau kembali kepada Allah. Kita mau menjalin kembali hubungan kita yang erat dan intim dengan Allah. Dan yang ketiga Bapak Ibu, hiduplah taat di hadapannya. Taat kepada firman. Disitulah kunci kita berkenan di hadapan Allah. Dan kiranya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hiduplah berkenan di hadapan Allah. Dan lihatlah, Allah akan memberkati Bapak Ibu. Allah akan menolong Bapak Ibu. Allah melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kita, berbeda dengan orang lain, karena kita adalah anak-anaknya yang berkenan di hadapannya. Kiranya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada saat ini menjadi perenungan kita sepanjang minggu ini, dan kiranya memberkati kita semua. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang kami dengar pada saat ini dapat memakan tempat dalam hati kami. Tuhan, tolong kami agar kami berkenan di hadapan-Mu, dengan cara hidup benar di hadapan-Mu, hidup bergaul dengan-Mu, dan hidup taat kepada. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu, dan doa saya kiranya Tuhan memberkati kita semua sepanjang minggu ini. Shalom, Tuhan memberkati.